Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, adik-adikku dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah dalam kehidupan ini berkewajiban untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Di antara bentuk penghambaan kita kepada Allah Ta'ala adalah kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antara sekian banyak perintahnya adalah kita melaksanakan pernikahan. Ya. Pernikahan adalah merupakan sunnah rabbaniyah dan juga sunnah muttaba'ah yang kita ikuti berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hidup ini pasti kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itulah bagaimana cara kita menggapai kebahagiaan dalam rumah tangga, mari kita akan diskusikan pada waktu yang singkat ini insyaallah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Inna fid dunya la jannah. Man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak memasuki surga akhirat. Artinya adalah bahwa di dunia ini ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada ketentraman yang bisa didapatkan oleh setiap orang. Nah, apabila kita dalam kehidupan dunia ini tidak mendapatkan surga dunia, maka nantinya kita tidak mendapatkan surga akhirat. Jadi ketenangan surga ini tidak identik dengan kenyamanan ya, ataupun yang kaitannya dengan sisi finansial ya. Tetapi di sini adalah ketenangan rohani, kebahagiaan itu sendiri. Makanya mari berusaha kita mencari kebahagiaan di dunia ini, surga dunia ini. Yang diantaranya adalah majelis ilmu ya, itu adalah raudhatun min riyadil jannah, salah satu kebun surga yang ada di dunia ini. Juga bahwasanya di dunia ada surga yang biasa kita pakai sebagai tagline atau moto adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena di rumah itulah kita menghabiskan waktu yang banyak. Kalau kita tidak mendapatkan ketenangan dan ketenteraman, maka dampaknya akan bisa menjadikan kita kacau ya, ataupun di luar sana menjadi tidak fokus dalam amanah, kerja dan lain sebagainya. Jadi kita memiliki harapan semuanya untuk menghidupkan bahwa rumahku adalah surgaku. Yang indikatornya rumahku sebagai surgaku itu adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang biasa kita baca di surat Ar-Rum ayat 21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, ya, untuk mendapatkan sakinah, ketenangan, ketentraman. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, yaitu untuk mewujudkan kasih sayang, kecintaan dan kasih sayang.
Inilah obsesi kita. Tekad kita semuanya menjadikan rumahku adalah surgaku. Tempat di mana kita mencurahkan kebahagiaan, kasih sayang di antara anggota keluarga, yang mana insya Allah ya dengan kondisi rumah yang diibaratkan seperti surga, maka kita akan mendapatkan jannatul dunia, surga dunia, sebelum kita memasuki jannatul akhirah, surga di akhirat nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Keluarga bahagia bukan semata-mata karena punya uang banyak. Kita lihat orang-orang yang bertumpuk finansial, apakah dari kalangan konglomerat, para pebisnis, para artis yang memiliki popularitas, yang memiliki follower banyak dan sebagainya. Buktinya tidak sedikit di antara mereka yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengenaskan, biasanya dengan bunuh diri. Padahal uangnya banyak. Artinya apa? Mereka nggak mendapatkan kebahagiaan. Jadi uang tidak semata-mata bisa memberikan kebahagiaan. Kalau uang itu menjadi bahagia, nih saya yang paling bahagia di dunia adalah Qarun. Karena Qarun yang paling kaya sedunia dulu ya. Ternyata Qarun matinya mengenaskan. Dia justru ditenggelamkan. Dia dan seluruh hartanya ditenggelamkan ke bumi, mulai dari kakinya, lututnya, sampai semua badannya ditenggelamkan oleh Allah di bumi ini dan seluruh harta kekayaannya. Juga bukan semata-mata karena bangunan fisiknya yang megah. Misalnya ya, dari sisi tampak luarnya, dari ruang keluarganya yang luar biasa megahnya seperti ini, ruang tidurnya juga demikian, Masya Allah ya. Jadi bukan semata-mata karena bangunan fisiknya. Ada orang yang tempat tidurnya ya kurang lebih seperti itu, kasurnya empuk, ada AC-nya, tapi dia malah nggak bisa tidur di kamar tidurnya. Dia tidurnya di garasi mobilnya. Nggak tahu karena ada masalah psikis. Jadi bukan semata-mata karena bangunan fisik rumah yang megah, yang makrom-makrom kata orang Jawa. Bukan juga semata-mata karena tamannya yang indah. Masya Allah ya, luar biasa. Halamannya luas, di depan, di belakangnya tamannya bagus, luar biasa. Ya. Ini kalau orang yang melihatnya itu kondisi kejiwaannya fresh ataupun normal, ya insya Allah bisa menikmati. Tapi kalau kondisi jiwanya stres, banyak masalah, seindah apapun pemandangannya ini tidak berarti apa-apa. Jadi ini hanya sekedar fasilitas yang memberikan penunjang, ya, pembantu, atau bisa memberikan ya, semacam stimulus lah ya. Yang intinya adalah ini ya, kebahagiaan rumah tangga bukanlah berdasarkan kesenangan materi saja, tapi kebahagiaan hakiki akan muncul dari dalam jiwa, disebabkan oleh adanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila takwa telah menjadi sendi utama, maka kekurangan material apapun akan menjadi ringan. Dengan takwa akan memunculkan fikoh, yaitu kepercayaan antara suami istri, sehingga akan melahirkan ketentraman dan ketenangan. Dengan ketakwaan, hubungan antara suami dan istri serta anak-anaknya akan menjadi indah karena semua akan sadar akan tanggung jawabnya dan hak-haknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebagus-bagus bekal adalah ketakwaan. Walaupun ini konteksnya dalam ibadah haji ya, tapi bisa untuk dikiaskan, dianalogkan ke jenis safar yang lainnya, termasuk rumah tangga. Itu adalah ibarat sebuah safar, sebuah perjalanan. Kita berada di bahtera rumah tangga yang penuh dengan ombak, badai, angin, dan sebagainya. Maka harus memperkokoh bahteranya. Modalnya apa? Dengan ketakwaan. Apabila takwa kita miliki, insya Allah semua menjadi ringan ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi, jalan keluar masalah yang kita hadapi dalam kehidupan rumah tangga ini.
bukan hanya satu dua, tapi numpuk banyak sekali. Maka makhroja, solusinya itu adalah datang bersumber dari ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala dari jalan yang tidak dia sangka-sangka sebelumnya. Rezeki ini kita butuhkan dalam rumah tangga, walaupun ya masing-masing relatif ya kebutuhannya, tapi dengan modal takwa insya Allah akan diberikan rezeki. Kemudian wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan urusannya itu mudah. Urusan yang susah, urusan yang berat, insya Allah dengan ketakwaan itu akan memberikan banyak kemudahan kepada kita. Dan banyak sekali ya hikmah pelajaran bisa kita dapatkan buah daripada ketakwaan ini. Nah, apa modal untuk mendapatkan kebahagiaan dan yang menjadi pilar atau prinsip dalam hubungan suami istri? Ada beberapa pakar yang menyebutkan bahwa prinsip hubungan dalam rumah tangga itu, keharmonisan rumah tangga itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah karena faktor komunikasi. Dan yang kedua adalah apabila masing-masing menempati posisinya suami istri itu secara proporsional, menunaikan hak dan kewajibannya secara proporsional. Tentang komunikasi, insya Allah mungkin sudah atau belum ya dibahas pada tema yang lainnya. Dan komunikasi ini tidak berdiri sendiri. Komunikasi ini berawal dari sebuah kehangatan, dari keterbukaan, dari soroha ya, keterus-terangan antara masing-masing. Yang dalam bahasa teori ukhuwah ada proses at-ta'aruf, saling kenal mengenali, ada proses berikutnya at-tafahum, saling memahami, ada proses at-ta'awun, saling bekerja sama, dan ada yang paling tinggi adalah at-takaful, saling menanggung beban. Nah, jadi kalau anak tangga dalam hal ukhuwah itu belum bisa dipraktekkan dalam hubungan suami istri, orang yang sudah berumah tangga puluhan tahun itu bisa jadi nggak kenal dengan istrinya, tidak kenal dengan kesenangannya, tidak kenal dengan apa yang dia tidak sukai. Jadi hanya kenal namanya, fisiknya saja, tapi fisik ataupun yang detail-detail tidak dikenali. Nah, itulah pentingnya ta'aruf yang bukan hanya ada di awal-awal pernikahan, tapi terus ya. Ta'aruf ini harus terus kita update. Setiap waktu kita berubah, maka setiap waktu harus berta'aruf masing-masing. Nah, dalam hal yang kedua, yaitu tentang menunaikan posisi suami istri secara profesional, maka dalam hal ini ya kita perlu untuk mengetahui bagaimanakah kriteria suami yang ideal dan juga kriteria istri yang ideal, supaya kita ingin memerankan itu masing-masing. Suami ideal itu sebuah proses, tidak bim salah bim. Tidak ada seorang pun terlahir di dunia membawa status sebagai suami ideal. Untuk menjadi suami ideal harus melewati sebuah proses. Ya, suami ideal adalah sebuah proses. Jangan pernah membayangkan bahwa suami ideal itu terbentuk seketika. Setelah ijab qabul, setelah akad diikrarkan, jangan bermimpi bahwa suami ideal itu segera terwujud dalam hitungan setahun, 2 tahun setelah pernikahan. Untuk menjadi suami ideal harus melewati sebuah proses. Yang ini masing-masing tergantung adaptasinya ya. Kalau yang cepat ya berarti insya Allah 1-2 tahun bisa, tapi kalau yang lambat bisa puluhan tahun. Lukisan umum seorang suami ideal adalah seorang suami yang mampu memahami, mengerti,
menerima lalu membimbing istrinya. Suami ideal adalah suami yang bisa semaksimal mungkin menyenangkan dan membahagiakan istrinya tanpa keinginan untuk menyakitinya sama sekali. Untuk mewujudkan harus melewati sebuah proses panjang. Semakin langgeng usia pernikahan, seorang suami tentu akan semakin matang untuk menjadi ideal. Hanya saja jangan jadikan masa proses sebagai alasan untuk berleha-leha. Allahu a'lam bishawab. Biasanya dalam sebuah keluarga, ketika ada persoalan, ada masalah yang kaitannya dengan kita, dengan istri kita, atau nantinya kalau sudah punya anak dengan anak-anak, maka itu adalah dampak dari kesalahan kita sendiri. Kalau kita sebagai laki-laki berarti kita sebagai suami, ya. Artinya apa? Pasangan kita itu adalah cerminan dari kita sendiri. Sehingga ketika kita ingin menjadikan supaya rumah tangga kita itu menjadi yang sakinah mawaddah warahmah, maka harus ada proses untuk memperbaiki diri sendiri ini supaya menjadi suami yang ideal. Begitu pula tentang kriteria istri yang ideal, ciri istri idaman, yaitu istri yang penuh pengertian. Istri di depan suami dapat berperan multifungsi dan multiprofesi sebagai adik yang manja, kakak yang mengasihi, dan teman hidup yang memotivasi. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia itu adalah kesenangan, perhiasan, dan sebaik-baik kesenangan dunia ini adalah istri yang sholihah. Nah, ini masing-masing ada rinciannya, ya. Jadi untuk mendapatkan, ya, mencapai posisi kita masing-masing, apakah kita yang laki-laki berperan sebagai suami yang ideal, ataukah yang perempuan nantinya sebagai istri yang ideal, ini perlu proses, perlu adanya waktu, tidak ujuk-ujuk, ya. Nah, di dalam teori hadis disebutkan tentang kriteria memilih pasangan hidup. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa dinikahi seorang wanita itu disebabkan alasannya karena 4 faktor, 4 hal. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, karena nasabnya. Yang ketiga, wajamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzatiddin taribat yadak, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Ini kaitannya apabila laki-laki menentukan pilihan kepada wanita calon pendamping hidupnya. Biasanya karena faktor-faktor ini. Nah, sekarang coba kita teliti, ya, satu demi satu, walaupun tidak rinci, ya, tapi hanya global saja tentang harta. Kira-kira harta punya siapa? Biasanya kalau dia masih seorang gadis ataupun ya masih ya muda, ya, masih perawan, maka biasanya hartanya punya ayahnya. Berarti yang punya kekayaan adalah ayahnya. Kalau ayahnya misalnya satu saat itu terkena dampak, mungkin usahanya bangkrut atau mungkin dia dipecat dari kerjaannya atau apa yang lain, berarti kan dia menjadi fakir. Nah, jadi artinya ini tidak abadi. Kemudian nasab ini menentukan, nanti ada penjelasannya. Kemudian kecantikan ini juga sangat relatif. Mungkin ada orang yang mengatakan si fulanah itu cantik, yang lain mengatakan biasa, ya. Bisa jadi sekarang cantik, besok lusa naudzubillah min dzalik kecelakaan, akhirnya ya mukanya kena aspal misalnya, ya, sehingga kecantikannya hilang, ya.
Nah, ini bisa sangat terbatas 3 faktor ini. Tapi kalau walidiniha, agama inilah yang akan bisa menentukan, akan bisa abadi insya Allah. Penjelasan yang faktor walidiniha tadi adalah kriteria dasarnya bagus dalam hal beragama. Rinciannya sangat banyak ini. Ini saya sebutkan 12, bisa dianalogkan masih banyak lagi ya, tentang masalah bagaimanakah seorang yang memiliki agama yang baik. Di antaranya kriterianya adalah akidahnya benar dan kuat. Akidahnya sahihah, tidak terwarnai, terkontaminasi oleh kesyirikan dan yang bisa mengotori tauhid seseorang. Ini rinciannya sangat luas. Ibadahnya rajin dan benar. Ibadahnya rajin ya, ibadah mahdhahnya khususnya di sini dia punya amal harian ya, dia punya target-target harian, dia bisa mengkondisikan hatinya sehingga terus ya bisa konstan ataupun istiqomah dalam ibadahnya. Akhlaknya mulia, memiliki akhlak mahmudah, akhlak karimah, ya akhlak yang baik. Kemudian dia menutup aurat, ini juga penting ya. Kalau seorang laki-laki memilih wanita berarti ya paling tidak dia menutup aurat, memakai jilbab. Nah, jilbab pun juga harus yang syar'i ya, bukan jilbab yang asal-asalan ya. Dan dia tahu membedakan mana yang mahram dan mana yang bukan, sehingga bukan buka tutup auratnya. Pokoknya pahamlah dia dalam masalah aurat ini. Kemudian menjaga kehormatan dirinya. Dia bisa memiliki jadi dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga pergaulannya. Dan juga fasih membaca Al-Quran. Al-Quran ini ya pedoman hidup kita ya, bacaan yang harus senantiasa kita luangkan waktu untuk kita baca sehari-hari. Kalau belum lancar atau belum fasih berarti harus berusaha ya. Usia-usia pranikah ini harus wajib, harus lancar dan fasih baca Al-Qur'annya. Kemudian bagus pemahaman syariahnya, ini relatif ya. Tidak harus dari pesantren ataupun alumni dari perguruan tinggi yang berlatar belakang syariah, tapi yang pemahaman umum dia memahaminya, rukun Islam dia paham ya. Kemudian ibadah-ibadah mahdhah dia paham hukumnya, mana yang boleh, mana yang tidak. Dan juga kriteria berikutnya adalah dia berbakti pada orang tuanya. Kita lihat bagaimana seorang calon suami nantinya apakah dia menyayangi kepada istrinya, itu dilihat bagaimana perlakuan laki-laki itu kepada ibunya, kepada adik perempuannya. Nah, kalau dia punya sifat yang baik kepada wanita yang ada di keluarganya, insya Allah dia juga baik akhlaknya kepada istrinya nanti. Dan juga dia adalah menjaga lisannya. Ya, berhati-hati betul dengan apa yang namanya afatul lisan, bahaya-bahaya lisan. Tidak ngomong kecuali yang bagus, yang ngomongnya tidak menyakitkan, dia bisa mengukur lah dalam hal ini ya. Kemudian pandai mengatur waktunya. Munazzamun harisun ala waktihi ya. Jadi dia pandai dalam hal waktu, memanage waktunya dengan baik. Waktu tidak dihilangkan atau dibuang-buang ya, waktu 24 jam ini bisa kita pakai bermacam-macam. Bahkan waktu 1 jam saja ada orang yang bisa menghasilkan, apakah untuk dunianya ataukah untuk akhiratnya ataukah untuk produktivitasnya, itu banyak. Tapi tidak sedikit juga orang yang 1 jam lewat dia nggak dapat apa-apa, hanya dapat lahun saja ataupun sia-sia ya. Jadi kembali pada waktunya, dan itu masalahnya nanti ditanya oleh Allah Ta'ala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat. Di antara nikmat adalah waktu itu akan ditanya. Menunaikan amanah ya, suami ataupun pasangan,
kriteria yang bagus adalah dalam hal agama dia menunaikan amanah dengan semaksimal mungkin. Dan juga yang tidak kalah penting adalah menjaga diri dari dosa-dosanya, menjaga muruahnya, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat supaya tidak terkena syubhatnya. Kriteria berikutnya adalah dalam hal kesuburan. Ada sebuah hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nabi SAW bersabda, "Tazawwajul wadud al-walud, fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah." Nikahilah kalian semua wanita yang penyayang dan banyak anaknya yang subur. Fa inni mukatsirun bikumul anbiya, karena nanti aku akan berlomba-lomba dengan nabi lainnya pada hari kiamat. Akan berlomba-lomba banyak-banyakan umat nanti pada hari kiamat. Jadi di dalam hadis ini kita dianjurkan untuk memilih pasangan yang penyayang kepada sesama, kepada orang tuanya, kepada keluarganya, kepada ya nantinya kepada suaminya tentunya dan kepada anak-anaknya, dan juga dari faktor kesuburan al-walud. Ini bisa dilihat dari keluarga besarnya, kemudian ya dari siklus haidnya dan lain-lainnya ya, di para medis yang lebih paham dalam hal ini. Nah, kriteria berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan badan, kemudian intelektualitas, dari sisi kejiwaan, kebersahajaan atau tidak matre ya. Perempuan matre ini bahaya. Kemudian juga kemampuan mendidik anak. Jadi ini semua sekali lagi bisa dilihat ya. Kalau orang Jawa ini ada filosofi yang simple. Kalau untuk memilih pasangan, yaitu dilihat bibit, bobot, dan bebetnya. Bibit ini adalah dari sisi nasabnya ya, memiliki keluarga atau berasal dari keluarga yang baik dan harmonis sehingga dia akan selalu menciptakan keharmonisan. Jadi nasabnya, ya, ayahnya, ibunya dari anak keturunan keluarga besar yang baik-baik, insya Allah anaknya juga baik. Kemudian bobotnya ini kualitas, memiliki prestasi yang jelas, bekerja keras, baik hati dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, suka mendoakan orang lain bahkan orang yang membencinya. Jadi dari sisi kualitasnya, kapasitasnya, keilmuannya, Masya Allah ya, ini penting. Jadi mungkin dari sisi pendidikan juga menjadi pertimbangan. Nah, bebet ini kadang-kadang yang kurang dipahami ya. Bebet ini adalah dalam hal finansial, ekonomi ataupun agak keduniawian lah di sini ya, status, tampil apa adanya tetapi selalu sopan dan membuat suasana nyaman. Ini bebet. Jadi mananya bisa seperti ini atau bisa dari sisi faktor ekonominya ataupun status sosialnya. Jadi di sini saling melengkapi lah. Baik, ini kriteria berikutnya yang kaitannya dengan memilih pasangan. Yang mana apabila sebelum ke sini ya, bahwasanya masing-masing kita itu pasti berharap yang ideal tadi ya. Namun ada rumus ataupun dari sejarah dan juga dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis itu yang bisa kita ambil kesimpulan adalah bahwa ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, maka kita harus memperbaiki kualitas diri kita. Di surat An-Nur ayat ke-26 Allah berfirman, Al-khabithatu lil-khabithin. Wanita-wanita yang buruk itu adalah untuk perempuan, untuk laki-laki yang buruk. Kemudian wal-khabithuna lil-khabithat. Laki-laki yang buruk adalah untuk perempuan-perempuan yang buruk. Kebalikannya, wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita-wanita yang solehah adalah untuk laki-laki yang soleh, dan kebalikannya, laki-laki yang soleh adalah juga untuk perempuan yang soleh. Artinya apa? Di sini ada kesekufuan ya dalam bab
kesolehan. Ketika kita ingin menjadikan pasangan kita itu soleh ataupun solihah, maka yang lebih dahulu adalah kita memperbaiki kualitas diri kita. Itu adalah yang lebih utama. Kembali ke kualitas ya, kualitas diri kita update. Dalam sejarah misalnya, saya kasih contoh bagaimana Umar bin Khattab itu memilih pasangan untuk anaknya yang bernama Abdul Aziz. Itu dipilihnya dari seorang wanita, seorang putri yang sangat jujur ya. Ketika Umar bin Khattab saat itu menjadi khalifah, mengumumkan supaya jamaah atau masyarakatnya mengumpulkan susu. Nah, pada saat malam hari beliau sidak dengan diam-diam. Ternyata ada salah satu rumah yang saat itu ibunya ingin berbuat curang, mencampur susu dengan air. Maka si putrinya menghalangi. Ibu, kenapa dicampur air? Khalifah kan memerintahkan untuk kita mengumpulkan susu. Maka ibunya bilang, Khalifah kan nggak lihat kita. Tapi anaknya bilang, ya kalau orang sama berpikiran seperti kita, yang terkumpul bukan susu tapi air ya, campurannya dengan bercampur susu. Walaupun Umar Khalifah tidak melihat, Allah melihat. Nah, akhirnya Umar terharu dengan pendapat dari si anak ini, maka besoknya anaknya Umar ini suruh datang dan melamar si anak gadis itu. Dari keturunan mereka itulah akhirnya lahir pemimpin besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi itu dari keturunan bapak yang soleh dan ibu yang solihah. Ulama besar lainnya misalnya Al-Imam Abu Hanifah. Itu lahir dari seorang pemuda yang nantinya menjadi bapaknya Abu Hanifah adalah, jadi nama asli Abu Hanifah ada Al-Nu'man bin Thabit bin Suto itu. Nah, jadi bapaknya ini adalah seorang yang sangat solih, bertemu dengan istri yang solihah. Itulah mereka luar biasa ya. Jadi dari keturunan bibit, bobo dan bebet yang luar biasa melahirkan anak-anak yang luar biasa. Berikutnya adalah tentang tanggung jawab dalam keluarga. Baik itu tanggung jawab suami. Jadi semenjak jadi seorang istri dan ibu, akhirnya aku tahu ini maksudnya mukadimah saja ya. Jadi suami yang ideal adalah pria yang keren itu bukan yang ganteng dan berotot saja, tapi yang bertanggung jawab, menafkahi dan berjuang bersama membesarkan anak-anaknya. Inilah suami punya tanggung jawab ya. Dia adalah menjadi qawwam, menjadi pimpinan ya, menjadi leader dalam rumah tangga. Bisa membina anak-anaknya, membina istrinya untuk ke arah yang baik dan memberikan nafkah yang halal yang thayyib kepada keluarganya. Kemudian tanggung jawab istri adalah sebagai tanggung jawab wanita sebagai ibu dan istri memiliki tanggung jawab untuk mencari ridha Allah dengan melayani suami, menjadi motivator kesuksesan suami, mengurus rumah tangga dengan baik, dan mengontrol anak-anak dan senantiasa menambah bekal diri dengan ilmu dan akhlak. Artinya dia sebagai seorang istri pendamping yang setia, mendampingi suaminya ridho dengan suaminya, dan dia terus ya memberikan motivasi nasihat yang baik kepada suaminya ketika misalnya turun semangatnya, mungkin ketika ada masalah di pekerjaan, maka istrinya inilah yang bisa memberi motivasi yang tepat kepada suaminya. Dan ada tanggung jawab bersama, apakah itu menjaga adab kesopanan dalam pergaulan di dalam rumah tangga, perkataan atau perbuatan. Kemudian yang kedua, saling menghormati cinta dan kasih sayang karena Allah Ta'ala, menghargai pasangan dan berlaku adil dalam perkataan dan perbuatannya. Ini tanggung jawab bersama di dalam anggota keluarga. Ini di antara 5 contoh sikap tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Yang pertama adalah mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan bersama. Jadi, ibarat keluarga adalah sebuah organisasi yang ada
kesepakatan bersama. Ada aturan bersama yang harus ditaati. Yang kedua adalah menjaga nama baik keluarga. Itu sudah kita sebutkan ya. Dia dari keluarga yang terhormat, maka harus dijaga nama baiknya. Yang ketiga adalah memelihara kebersihan. Memelihara kebersihan, keamanan dan kenyamanan dalam keluarga. Yang keempat, bersikap atau bertingkah laku sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam keluarga. Yang kelima adalah menjaga keharmonisan keluarga dengan saling menyayangi dan menghormati serta satu sama lain saling menghargai. Jadi landasannya adalah cinta dan kasih sayang di antara semuanya. Jadi tanggung jawab kita semuanya. Dalam itu dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Fal amiru ra'in. Pemimpin di kalangan masyarakat ya, dia kepala daerah sampai presiden itu adalah pemimpin. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangganya, pemimpin untuk istrinya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladihi. Wanita, istri itu adalah pemimpin di rumah tangga suaminya, di rumah suaminya serta untuk anak-anaknya. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan nantinya diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jadi masing-masing punya tanggung jawab. Kita bukan menuntut orang lain supaya bertanggung jawab, tapi kita juga punya tanggung jawab sendiri dengan sendirinya. Semuanya ada pertanggungjawaban nanti, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Berikutnya, ini tambahan ya, suami yang beruntung itu adalah suami yang memiliki istri yang baik, menyenangkan dan perhatian. Iman memenuhi hatinya, kelembutan menghiasi tutur katanya, dan berbuat kebaikan menjadi moto hidupnya. Apabila suami datang, dia segera menyambutnya, dan apabila suami bepergian, dia senantiasa menjaga rumah tangganya. Insyaallah ya. Jadi suami yang paling beruntung adalah dia memiliki istri yang baik, iman memenuhi hatinya, menyenangkan dan dia memiliki perhatian, kelembutan menghiasi tutur katanya, berbuat kebaikan menjadi moto hidupnya. Inilah insyaallah ya, betapa bahagianya, betapa beruntungnya apabila memiliki istri yang solihah seperti ini. Kemudian istri yang paling beruntung adalah istri yang dikaruniai Allah Ta'ala seorang suami yang penyabar dan penyayang, penuh kehangatan dan kelembutan, suka menolong dan berhati tulus. Jika dia pergi, istri merindukan. Jika dia ada, istri ingin terus berdekatan, insyaallah ya, selalu ingin mencurahkan kasih sayangnya dengan suaminya ini. Jadi istri yang paling beruntung dia yang dikaruniai Allah Ta'ala suami yang baik, yang penyabar dan penyayang, penuh kehangatan dan kelembutan, suka menolong dan berhati-hati, pribadi yang bijak dan dermawan. Khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Yang terbaik contohnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, di antara modal yang harus kita miliki adalah modal kesabaran. Kita harus sabar menghadapi kelemahan pasangan kita masing-masing, apakah suami ataukah istri. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwa istri yang sabar dalam menghadapi sikap buruk suami akan mendapat pahala sebesar pahala yang diterima oleh Asia, istri Fir'aun,
atau hadis riwayat Muslim. Di dalam sebuah hadis diceritakan bahwasanya sayyidatu ahlil jannah arba'un. Nanti ratunya surga itu ada 4. Wanita-wanita penghuni surga itu ada 4. Maryam bintu Imran, yaitu Maryam putrinya Imran. Wa Fatimah bintu Rasulillah, Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid, serta yang keempat adalah Asiyah. Asiyah ini adalah istrinya Fir'aun, yang masing-masing baik itu Maryam atau Asiyah ini diabadikan di dalam surat At-Tahrim ayat 11 ya. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah, dan seterusnya ya. Terus wa Maryama ibnata Imran. Nah, jadi dua-duanya ini secara eksplisit disebutkan dalam surat At-Tahrim, yang mana ini menjadi sebuah kedudukan yang tinggi untuk wanita-wanita ini. Ka'ab al-Akhbar bersabda, atau berkata ya, maaf belum diedit, ini berkata kalau bersabda Rasulullah ya. Jadi suami yang sabar dalam menghadapi sikap buruk istrinya akan mendapat pahala sebesar pahala yang diterima oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub ini dalam perjalanan hidupnya ada fase-fase ya. Fase pertama, fase kebahagiaan yang luar biasa, hartanya banyak, istrinya luar biasa setianya, dan juga anak putri-putrinya luar biasa. Fase berikutnya itu mendapatkan cobaan yang luar biasa, sakit yang luar biasa, anak-anaknya meninggal, dan dia istrinya tidak setia kepadanya ya. Dan ya akhirnya Nabi Ayub bersabar luar biasa. Dan pada fase ketiga kembali ya, semuanya itu dikembalikan. Bukan berarti anak-anaknya yang meninggal hidup, bukan ya, tapi dia mendapatkan anak-anak lagi yang ya melebihi ya kesolehannya daripada yang meninggal, dan hartanya juga kembali dengan izin Allah Ta'ala. Jadi yang penting adalah kesabaran dalam rumah tangga menghadapi kelemahan suami istri. Kita yakini bahwa suami kita ataupun istri yang hadir itu adalah tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita untuk menjadi pendamping kita. Maka bersabar dalam menghadapi kelemahan masing-masing. Tidak ada yang sempurna di antara masing-masing ini. Berikutnya, ini adalah tentang hak suami istri. Ada di materi lain ya tentang nafkah, tapi ini saya sebutkan di sini. Bagi yang ingin menyimak, nanti ada materi khusus tentang masalah nafkah. Kemudian masalah komunikasi juga ada materi yang lainnya, bisa disimak di channel YouTube saya juga ada, di Inahna TV bisa dilihat tentang video baik itu komunikasi ataupun nafkah. Nah, kita singgung di sini karena ini adalah kaitannya untuk menjadi pilar kebahagiaan dalam rumah tangga. Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah itu menyebutkan tentang al-hukuk az-zawjiyah, yaitu hak dalam rumah tangga suami istri ini. Beliau mengklasifikasikan ada 3 macam. Yang pertama, hukuk wajibah li zauja ala zaujiha, hak-hak istri atas suami. Kemudian yang kedua, hukuk wajibah li zauj ala zaujatihi, hak suami atas istri. Kemudian yang ketiga, hukuk musytarakah bainahuma, hak-hak bersama antara suami dan istrinya. Masing-masing dari kita perlu untuk mengetahuinya, karena di antara faktor kebahagiaan tadi adalah menunaikan hak dan kewajiban posisi masing-masing secara proporsional. Hak istri atas suami ini yang pertama adalah hukuk maliyah, yaitu hak yang bersifat materi. Di antaranya adalah al-mahar, yaitu hak untuk menerima mahar. Disebutkan dalam beberapa ayat, saya sitir sebagiannya, surat An-Nisa ayat yang keempat, Allah berfirman, wa atun nisa'a saduqatihinna nihla. Berikanlah kepada istri-istri itu mahar-mahar mereka. Dan mahar ini relatif ya, tergantung tradisi.
Dan dalam riwayat disebutkan wanita yang terbaik adalah wanita yang sederhana dalam meminta mahar kepada calon suaminya supaya tidak memberatkan. Jadi kalau tradisi kita Indonesia insya Allah lebih nyunnah daripada di daerah Saudi sana ya. Kalau di sana untuk bisa menikah maharnya luar biasa. Kemampuan suami harus luar biasa, harus sudah punya kemapanan dalam hal finansial yang tinggi, ya. Standarnya luar biasa. Jadi kita lebih nyunnah gitu. Ini relatif mahar ya. Bisa cash atau bisa dihutang juga bisa ya, tapi kok kebangetan masuk dihutang ya. Jadi lebih baik cash lah. Bisa juga berupa jasa, misalnya mahar untuk membisakan ya, misalnya istrinya tadi barangkali belum bisa membaca kitab gundul ya misalnya ya, kalau suaminya dari pesantren maka memberikan nanti pembelajaran kepada istrinya sampai bisa membaca kitab gundul. Nah, ternyata dalam rumah tangga tidak semudah itu ya, puluhan tahun istrinya nggak bisa-bisa, waduh nggak lunas-lunas nih. Jadi maharnya nggak lunas-lunas ya. Terus ya dia berusaha. Ya, sebaiknya adalah cash ya, dilunasi pada saat itu. Kemudian hak atas nafkah. Di antaranya surat At-Tolak ayat yang ke-7, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah tempat tinggal ya kepada pasangan kalian sesuai dengan yang kalian ya, yang layak ya kepada istri kita. Kemudian hak atas ini tempat kediaman, maaf ya. Jadi kalau nafkah ini At-Tolak ayat 7, liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati, hendaklah orang yang memiliki kemampuan memberikan nafkah. Ya, suami yang mampu memberikan nafkah. Ini tentang nafkah ini ada penjelasannya nanti sekilas. Kemudian yang berikutnya tentang kediaman itu At-Tolak ayat yang ke-6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Inilah sifat hak-hak istri atas suami yang bersifat materi. Adapun yang bersifat non materi, ini yang lebih penting ya, yaitu al-muasyarah bil ma'ruf, menggauli istri dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, yang kalian benci, fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal disitulah Allah memberikan keberkahannya, kebaikan yang banyak. Makanya di dalam doa nikah itu kita biasanya memberikan ucapan kepada mempelai ya, barakallahu laka, semoga Allah memberikan hal yang barokah laka, yang menyenangkanmu, wa baraka alaika, dan memberikan keberkahan kepada sesuatu yang tidak menyenangkanmu. Kalau laka itu yang menyenangkan, mungkin pasangannya ya, istrinya dia dapatkan pinter masak, istrinya dia dapatkan sesuai ekspektasinya, itu laka, mudah-mudahan barokah. Tapi bisa jadi wa baraka alaika tidak sesuai ekspektasi sebelumnya, ternyata istrinya belum bisa masak, ternyata istrinya belum bisa dandan misalnya ya. Maka alaika mudah-mudahan itu bisa memberikan barokah. Kita harus bisa mengupdate kemampuan istri itu. Ini tanggung jawab suaminya ya. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan Allah mempertemukan kalian berdua dengan kebaikan, dalam hal kebaikan. Jadi itulah ya. Boleh jadi kita mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, tapi justru itu akan menjadi sesuatu yang baik. Kemudian akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang mukmin yang paling sempurna akhlaknya adalah yang paling baik dalam hal akhlaknya. Kemudian khiyarukum linisaikum, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri-istri kalian. Nah, itulah tentang muasyarah ya, yaitu bergaul dengan baik kepada pasangan kita. Bahkan ada hadis yang ekstrim ya, walaupun ini tidak bisa kita manai secara harfiah ya. Kullu syai'in yalhu bihi ibnu Adam fahuwa batil. Segala sesuatu yang lahwun, yang melalaikan, dilakukan oleh anak manusia itu adalah kebatilan. Illa thalathan, kecuali 3. Ramyatun an qausihi, yaitu melempar anak panah dari busurnya.
wa ta'tibuhu farasahu, yaitu melatih kudanya. Kemudian wa mula'abatuhu ahlahu, dia bercengkerama, bergaul dengan istrinya. Fa innahu minal haq, maka itulah dari kebenaran, ya, bukan merupakan hal yang batil. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Jadi ini tidak kita maknai secara harfiah, namun yang ketiga itu relevan dengan yang kita ingin. Apa yang kita lakukan, senda gurau, bercengkerama, bahkan ya melakukan hubungan suami istri, itu adalah sesuatu yang hak, yang memberikan keberkahan ya dalam hubungan rumah tangga itu. Kemudian kewajiban yang kaitannya dengan sifat non materi, suami menjaga dan memelihara istrinya, sianatuha. Jadi suami menjaga istrinya, jangan sampai digoda oleh laki-laki yang lainnya. Jadi suami harus memiliki tanggung jawab di sini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, At-Tahrim ayat 6 ini. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya kita mendidik mereka supaya memiliki akhlak yang baik, pergaulan yang baik, dan juga kita jauhkan dari hal-hal yang haram. Jadi suami ini harus punya semacam al-ghirah, kecemburuan yang positif. Ada sebuah hadis, salah satu la yadkhulunal jannah, ada 3 orang yang tidak masuk surga. Yang pertama al-aquli walidayhi, yaitu orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Yang kedua waddayus, yaitu suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Istrinya bersama laki-laki non mahram kemana-mana berdua ya, dia tidak punya kecurigaan sama sekali, ini bahaya. Kemudian yang ketiga warajalatun nisa, yaitu wanita-wanita yang kelaki-lakian, yang macaknya, sikapnya seperti laki-laki. Itu nanti tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang bersifat non materi adalah berlaku adil terhadap istri-istrinya. Ini kalau lebih dari 1 ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Nikailah wanita-wanita, baik itu 2, 3 ataupun 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau tidak mampu maka milih 1. Masalah ta'addud ya, masalah poligami, materi tersendiri. Jadi inilah hak-hak istri atas suami, baik itu materi ataupun non materi. Nah berikutnya lebih rinci, ini hak-hak istri. Hak untuk mendapat pengakuan sebagai istri. Yang kedua, hak mendapatkan pangan, sandang, dan papan. Yang ketiga, hak mendapat perlindungan. Yang keempat, hak mendapat pelayanan seksual. Yang kelima, hak gugat cerai melalui khulu'. Yang keenam, hak mendapat warisan manakala suami wafat. Yang ketujuh, hak mendapatkan mut'ah jika dicerai. Mut'ah adalah semacam uang pesangon. Yang kedelapan, hak mendapatkan anak manakala cerai. Itu kalau anaknya usia di bawah 12, maka itu hak asuhnya kepada sang istri ya. Saya akan singgung sedikit ya di sini. Sebagian sudah tadi ya, tapi sebagian saya singgung ya tentang hak mendapatkan pengakuan sebagai istri ya. Jadi kalau wanita ya, kalau masih belum menikah kan gadis atau nona ya. Tapi kalau dia sudah menjadi istri kan nyonya. Nah, biasanya kalau sudah menikah itu dipanggil nyonya fulan, nyonya siapa gitu ya. Kalau biasanya ibu-ibu ya, di PKK ya, bu siapa dipanggil suaminya. Nah, ini ya agak unik ya, karena dalam perspektif fikih itu para ulama ada beda pendapat tentang hukumnya. Apakah boleh istri menggunakan nama suami di belakangnya? Ya, misalnya kalau di Amerika ada Hillary Clinton ya, atau siapa itu Michelle Obama dan lain sebagainya ya. Jadi apakah boleh menisbatkan ya, maksudnya menggabungkan nama suami di belakang nama istri ini? Ini ya paling tidak ada 2 pendapat, ada yang melarang, mengharamkan, dan ada yang membolehkan ya. Kalau mengharamkan kok ya banyak ya yang mempraktekkan, bukan hanya di Indonesia, di Turki juga sama. Nah, yang mengharamkan itu dalilnya adalah surat At-Taubah ayat yang kelima.
ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak itu dinisbatkan kepada ayah-ayahnya, itu lebih adil di sisi Allah. Ayat ini diturunkan karena dulu Rasulullah SAW mengangkat anak yang bernama Zaid. Nah, beliau memberikan rekomendasi supaya para sahabat memanggil Zaid bin Muhammad. Zaid kan anak angkat Nabi Muhammad sebagai bapak angkatnya. Maka ditegur oleh Allah Ta'ala itu. Tidak boleh memanggil seperti itu. Nasabnya Zaid harus kepada ayahnya. Yang boleh adalah Zaid bin Harithah. Tidak boleh Zaid bin Muhammad. Akhirnya beliau, ya itu larangan untuk mengadopsi ya dalam perspektif Al-Quran. Jadi sejak saat itu tidak boleh menisbatkan anak kepada siapapun selain kepada ayahnya. Kemudian logikanya, jika anak angkat saja dilarang untuk memakaikan nama ayah angkat di belakangnya, apalagi istri yang memakaikan nama suami di belakangnya. Alasan yang pertama. Yang kedua, ini adalah mengikuti tradisi orang-orang kafir yang disebut dengan tasyabbuh. Dan ada hadisnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru tradisi satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Wa man ahabba qauman husyira ma'ahum. Siapa yang mencintai satu kaum, maka nantinya dikumpulkan hari kiamat bersama kaum itu. Nah, jadi karena tradisi menisbatkan nama istri kepada suami, itu adalah tradisi orang-orang kafir. Kalau kita tiru berarti kita meniru kebiasaan mereka. Betulkah pendapat seperti itu? Ya, ini biasanya pendapat dari sana ya, dari ulama-ulama Saudi dan sekitarnya yang menurut saya itu adalah tekstual ya. Nah, pendapat yang kedua itu boleh, ya, tidak ada masalah. Adalah boleh karena biasanya di Arab itu memanggil orang dengan sebutan-sebutan profesinya. Misalnya Al-Khattat kalau dia adalah kaligrafer, Al-Khayyat dia adalah penjahit misalnya ya. Itu disebutkan Al-Hafidh ya kalau itu ahli dalam bidang hadis. Nah, kemudian juga berdasarkan perkawinan, ini ada dasarnya yang tadi sudah kita singgung ya. Di surat At-Tahrim ayat yang ke-10, Daraballahu mathalan lilladzina kafarum ra'ata Nuh wa mra'ata Lut. Allah menjadikan permisalan orang kafir adalah seperti istrinya Nuh dan istrinya Lut. Nah, jadi Allah menyebut istri ya, imra'ata Nuh dan imra'ata Lut. Nah, berarti istri itu bersandar kepada suami juga. Kemudian di surat At-Tahrim yang sudah kita baca tadi ayat 11, imra'ata Fir'aun, nah istrinya Fir'aun tadi, itu juga disebut istrinya, nggak disebut secara eksplisit nama istrinya, tapi disebut disandarkan kepada suaminya. Kemudian dalil dari hadis, ada seorang sahabat yang minta izin kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, Zainab itu minta izin akan mendatangi antum untuk bertanya sesuatu. Kemudian Rasulullah bertanya, ayu Zainab, Zainab yang mana? Nah, maka dikatakan, dijawab adalah imro'atu ibni Mas'ud. Zainab, nggak disebutkan Zainabnya, tapi istrinya Ibnu Mas'ud. Maka beliau memberikan izin. Diberikan dalam hadis itu, imro'atu ibni Mas'ud itu istrinya Ibnu Mas'ud. Ya. Tidak disebutkan nama istrinya, tapi imro'atu ya, nyonya Ibnu Mas'ud atau Bu Ibnu Mas'ud lah gitu ya. Itu diizinkan untuk masuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Artinya bahwa ini adalah hal yang menunjukkan bolehnya ya. Jadi saya lebih cenderung untuk mengatakan boleh ya. Karena nas atau teks yang mengharamkan, melarang itu tidak secara eksplisit ya. Jadi yang kita sebutkan di surat At-Taubah ayat yang kelima itu larangan untuk adopsi ya, bukan larangan untuk kaitannya dengan istri, dengan suaminya. Kemudian dalil tentang tasyabuh, ini tidak mutlak ya. Jadi tidak semua tasyabuh itu terlarang. Kalau seandainya terlarang, betapa bahayanya sekarang. Kita menggunakan alat-alat komunikasi, teknologi itu banyak, itu kita adopsi dari orang-orang kafir ya. Berarti kita haram semua ya, kan nggak begitu ya. Jadi ada batasannya.
ada beberapa ulama di antara Ibnu Nujaim di kitab Al-Bahrul Raqiq mengatakan bahwa tasyabuh ini terbatas ya. Kita menyamai i'lam anna tasyabuh bi al-kitab la yukrahu fi kulli syai'. Ketahuilah bahwa menyamai orang ahlu kitab itu tidak dimakruhkan dalam segala hal. At-tasyabuh fi makana jadi yang dilarang adalah misalnya di sini ya, tidak dilarang segala sesuatu. Wa inna na'kulu wa nashrabu kama yaf'alu, ya kita makan minum juga sama yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Inna matasyabuh, sesungguhnya yang dinamakan tasyabuh yang dilarang, huwa at-tasyabuh fi makana madmuman. Itu tasyabuh yang tercela. Fima yaqsudu bihi at-tasyabuh, yang memang dimaksudkan untuk meniru. Jadi kita meniru-niru apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya, bukan kaitannya dengan masalah duniawi, masalah muamalah. Juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari memberikan alasan juga bahwasanya tentang beliau memberikan sebuah hadis, alas kecil yang dipakai di punggung kuda yang biasa dipakai oleh orang-orang non-muslim ya saat mengendarai kuda. Itu dulunya diharamkan karena menjadi ciri khas orang-orang kafir. Tapi akhirnya dibolehkan karena sebenarnya pada waktu berikutnya ya dinamikanya itu kebutuhan ya, bukan semata-mata ciri khas mereka, tapi ini adalah sebuah kebutuhan yang bukan hanya orang kafir saja yang memakai ya. Nah, jadi kata Ibnu Hajar, tasyabuh itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman. Jika tidak bertentangan dengan syariah, maka itu diperbolehkan. Allah a'lam bishawab, itulah pendapat yang menghalalkan dan saya kira lebih cenderung di situ ya. Kemudian tentang khulu ini saya singgung sedikit ya, tidak semuanya, hanya sebagian. Masalah khulu itu dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 229. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau wali-wali, ya kalian semua sebagai wali itu mengkhawatirkan kondisi suami istri kan cekcok terus ini, tidak ada titik temu mereka, maka boleh ya, tidak ada masalah, tidak ada dosa untuk istri ini mengembalikan. Nah, mengembalikan kepada suami artinya dia minta cerai, minta khulu ini. Jadi kalau dia minta khulu berarti beda ya dengan talak biasa ya, ada perlakuan yang beda, dia akan gugat cerai istilahnya ya. Nah, jadi kalau dia khulu tidak bisa mendapatkan mut'ah ya, kemudian dia iddahnya terbatas, apakah ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 1 bulan saja. Kalau talak biasa kan sampai kurang lebih 3 bulan ya. Kemudian hak berikutnya adalah istri mendapatkan warisan dari suaminya yang wafat, antara 1/4 ataukah 1/8 ya, tergantung kondisi ahli warisnya. Kalau suami punya ahli waris berarti dia dapat 1/8 ya, kalau dia tidak punya anak berarti istrinya mendapatkan 1/4. Begitu pula kewajiban suami ya. Di sini ada beberapa kewajiban: memberikan pangan, sandang dan papan, tadi sudah kita singgung. Kewajiban menjaga perasaan dan ruhiyah istri, kewajiban mendidik istri, kewajiban mendoakan yang baik untuk istrinya, kewajiban menjaga kehormatan dan nama baik istri, kewajiban membantu kesulitan istri, kewajiban bersabar manakala istri memiliki kekurangan. Sudah kita singgung tadi. Ini kita singgung tentang masalah nafkah, berapa besaran nafkah untuk istri. Dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada ketentuan besarnya secara rinci. Namun Al-Quran menggunakan istilah ma'ruf bahwa nafkah itu harus cukup, layak, dan pantas. Kedua, sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana dalam surat At-Tolak tadi 6 dan 7 sudah kita baca. Ketentuan umum seperti ini sebenarnya memberikan kemudahan dan kebaikan untuk seluruh keluarga muslim. Di satu sisi, ia tidak memberatkan suami, di sisi lain tidak mendolimi pada istri. Jadi standarnya, lalu bagaimana menentukan besaran nafkah ini para ulama berbeda, yaitu diantaranya ada 3 pendekatan ini. Yang pertama, sesuai kebutuhan istri.
Besarnya nafkah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan istri berdasarkan hadis Hindun binti Utbah yang Rasulullah persilahkan mengambil harta suaminya yang bakhil. Sebagian ulama menentukan besarnya nafkah untuk istri diukur menurut kebutuhan istri dengan ukuran yang ma'ruf. Hadis ini menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri dengan ukuran yang ma'ruf, yaitu ukuran yang standar bagi setiap orang, di samping memperhatikan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Terang Sayyid Sabiq dalam fikih sunnahnya, karenanya jumlah nafkah berbeda menurut zaman, tempat, dan keadaan individunya. Dan juga pendekatan yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan suaminya. Jadi misalnya disebutkan ya dalam mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Hanafi bahwa menentukan jumlah nafkah bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi diukur berdasarkan hukum syarak dengan mempertimbangkan kemampuan suami. Maka dalam mazhab ini, suami yang kaya wajib memberikan nafkah 2 mud per hari, sedangkan suami yang miskin wajib memberikan nafkah 1 mud per hari. Di antara keduanya bisa 1,5 mud per hari. Berapa nilainya? Ya, 1 mud itu secara 6 on ya. Biasanya fidyah itu 1 muding. Gandum atau beras memberikan makan yang layak. Dan pendekatan ketiga adalah sesuai dengan kebutuhan pokok, baik pendapat pertama maupun kedua, keduanya tidak membatasi nafkah, hanya makanan. Nafkah yang wajib minimal meliputi kebutuhan pokok, minimalnya adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian ada bahkan mayoritas ulama menambahkan beberapa hal sebagai nafkah minimal, diantaranya dalam hal makanan. Ini mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan, juga tradisi yang berlaku di masyarakat setempat. Dalam masyarakat kita, makanan artinya makan 3 kali sehari, jika bisa 4 sehat 5 sempurna. Kalau diet berarti 1 kali sehari. Pakaian, jika suami miskin, menurut ulama Syafi'iyah minimal memberikan 2 pakaian. Setiap kali rusak, suami wajib mengganti pakaian tersebut, dan pakaian di sini harus menutup aurat secara sempurna. Ya minimal 2 pakaian ini sebatas mana? Apakah setahun 2 ya, Masya Allah ya. Luar biasa zuhudnya ya. Paling enggak ya sesuai dengan momentum lah. Hari raya misalnya Idul Fitri, Idul Adha, atau momentum yang lainnya ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tempat tinggal, suami wajib memberikan tempat tinggal untuk istri yang tidak bercampur dengan keluarga lain. Namun jika istri rela untuk tinggal di rumah mertua, hal itu tidak masalah. Idealnya tempat tinggal ini adalah rumah milik sendiri meskipun kecil. Namun jika suami belum mampu membeli rumah, tempat tinggal bisa diperoleh dengan sewa atau kontrak, tidak masalah ya. Jadi fleksibel ya, sesuai dengan kebutuhan suaminya. Lanjutannya tentang obat-obatan atau kesehatan. Sebagian ulama menyebut obat-obatan bukan kewajiban suami, namun pendapat ini tertolak. Bahkan banyak ulama menjelaskan obat-obatan atau kesehatan lebih penting daripada makanan. Karena jika seorang sakit, ia tidak bisa menikmati makanan. Dan betapa buruknya seorang suami yang hanya menyukai dan menafkahi istrinya di kala sehat, tetapi tidak bertanggung jawab saat istrinya sakit. Na'udzubillah ya. Jadi justru sekarang ini era pandemi mudah-mudahan segera berakhir, ini kesehatan adalah penting. Juga berikutnya yang tidak kalah pentingnya make up ini. Memang para ulama dahulu tidak menyebut make up karena istilah tersebut belum ada waktu itu. Namun kita bisa menggunakan istilah ini untuk mengelompokkan alat-alat berhias yang para ulama sebutkan. Ulama Malikiyah berkata suami wajib menyediakan alat-alat berhias yang penting untuk istri seperti celak, minyak, dan sejenisnya. Para ulama Syafi'iyah menambahkan sisir, sedangkan ulama Hanabilah menambahkan sabun. Ya. Jadi kita jangan hanya menuntut ya istri kita cantik, seger ya, terus-menerus awet muda, tapi kita harus membiayainya. Kadang-kadang suami membandingkan kok nggak seperti teman kantornya yang pinyis-pinyis terus misalnya. Ya mereka perawatannya luar biasa ya. Nah kita kalau ingin menjadikan istri kita terus seger seperti itu ya harus berbiaya, memberikan pelayanan kepada istri, membelikan make up yang cocok ya, perawatan yang reguler ataupun yang rutin ya kepada istri di facial atau di salon atau dimanapun ya, itu fleksibel lah masalah teknis ya. Jadi ini tanggung jawab suami. Kemudian pembantu, para ulama sepakat bahwa seorang istri wajib mendapatkan pembantu jika suami kaya dan istri terbiasa mendapatkan pelayanan sewaktu masih tinggal bersama orang tuanya. Atau istri memiliki harta yang tinggi atau sedang sakit.
Bahkan menurut pendapat ulama Malikiyah, suami yang kaya wajib menyediakan 2 pembantu untuk istrinya. 1 pembantu dalam rumah dan 1 pembantu untuk urusan keluar rumah. Namun menurut mayoritas ulama tidak wajib menyediakan pembantu lebih dari 1. Dulu Fatimah binti Rasulullah itu pernah ngeluh kepada suaminya Ali, ya, karena suaminya kan miskin, nggak punya ongkos untuk cari pembantu ya. Ali menyarankan, coba curhat kepada ayahmu, kepada Rasulullah. Ketika Fatimah curhat kepada Rasulullah, ya menyampaikan tangannya kasar ya karena menggiling makanan sendiri, menyediakan kebutuhan rumah ya dalam rumah sendiri. Ketika minta pembantu, Nabi nggak memberikan solusi pembantu, tapi malah memberi solusi untuk bertasbih 33 kali, tahmid 33, kemudian juga takbir 33 sebelum tidur ya, itu akan bisa memberi solusi. Ternyata itu solusi rohaninya ya. Jadi bukan solusi semata-mata secara fisik, tapi solusi psikis yang lebih penting. Berikutnya adalah hak suami atas istri, yaitu hukuk az-zauj ala zaujah. Ketaatan dan kepatuhan pada suami. An-nisa rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, suami itu adalah pemimpin atas wanita. Bima faddalallahu ba'dhum li ba'd, ya, karena keutamaan yang diberikan Allah sebagian atas yang lainnya, wa bima anfaqu min amwalin, dan juga dikarenakan nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Jadi dalam hal ini si istri adalah memberikan ketaatan karena suaminya adalah qawwamnya. Suami adalah imamnya dalam keluarganya, walaupun mungkin di luar istrinya pangkatnya lebih tinggi, tapi dalam rumah istri harus taat kepada suami. Kemudian mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik. Ya, Nisa 34 masih kelanjutannya. Dan juga menjaga diri dan harta suaminya. Disebutkan dalam sebuah hadis, idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau wanita sholat 5 waktu, wa shamat syahroha, puasa Ramadan, wa hafidhat farjaha, dia menjaga kemaluannya, wa ta'at zaujaha, mentaati suaminya, qila laha, dikatakan nanti di hari akhirat, udkhulil jannah, masuklah kamu wahai istri ke surga, fi ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu manapun yang 8 yang kamu sukai. Itu riwayat At-Tabrani. Jadi suami itu adalah surganya istri, maaf ya, suami adalah surganya istri, wasilah untuk masuk surganya istri. Maka ketaatan suami, ketaatan kepada suami itu adalah wajib dilakukan oleh si istri. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri manapun yang meninggal dunia sementara suaminya ridho, maka si istrinya itu masuk ke surga, insyaallah ya. Di samping itu ada beberapa kaitannya hak suami, ya, hak mendapat pengakuan sebagai suami, hak mendapat pelayanan dari istri termasuk pelayanan seksual, hak menceraikan, ya, kalau ada masalah tidak ada solusinya misalnya, hak menolak menceraikan istrinya, ya, misalnya istrinya minta khulu gugat tapi suaminya nggak mau, hak mendapat warisan manakala istrinya wafat, kalau istri punya peninggalan, istrinya memberikan atau meninggalkan harta suaminya, mendapatkan warisan antara setengah atau seperempat sesuai dengan anak-anaknya. Kemudian hak mendapatkan anak manakala terjadi cerai. Kalau usia anak tadi adalah lebih dari 12, hak asuh kepada suaminya. Hak mendapatkan kembali istrinya melalui rujuk manakala telah bercerai. Kalau masa iddah, suami boleh rujuk kepada istrinya tanpa akad. Tapi kalau iddahnya selesai, maka harus ada akad ulang. Tapi kalau tolaknya bain, sudah tolak 3 kali, suami nggak bisa kembali ke istri kecuali si istri dinikahi oleh laki-laki lain dan sudah diceraikan dengan cara yang normal, ya, tidak boleh dibuat-buat. Kewajiban istri menjaga kehormatan diri, terutama ketika suami tidak ada, antara lain tidak boleh menerima tamu pria non-mahram manakala tidak ada suami atau anak dewasa di rumahnya. Ini bahaya ya, kholwat nantinya. Kemudian menjaga kehormatan atau nama baik suami, menaati suami selama suami tidak memerintah kepada yang maksiat. Jadi selama ketaatan dalam hal yang ma'ruf ini wajib dilakukan oleh si istri. Kalau perintahnya yang mungkar, tidak boleh taat kepada suaminya. Kemudian melayani kehendak suami,
sekemampuan dirinya dan melayani jima seoptimal mungkin, sebisa mungkin. Kalau dia menolak, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat antaji'a fabata ghadban la'anat hal malaikah hatta tusbih. Seandainya ada suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian dia tidak mau mendatangi suaminya, fabata ghadban, suaminya mangkel, semalaman dia dongkol ya, nggak ridho pada istrinya, la'anat hal malaikah, malaikat akan melaknat suaminya hatta tusbiha, sampai pagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim, itu sahih. Kemudian hak dan kewajiban bersama antara suami istri, halal saling bergaul, yaitu An-Nisa 23 ini adalah wanita-wanita yang haram dinikahi, selain yang mahram maka halal ya, artinya yang boleh dinikahi adalah yang di luar ini. Pergaulan yang baik dan tentram, saling cinta mencintai dan santun menyantuni, hak saling mewarisi, sudah kita singgung, dan juga hak saling menjaga rahasia. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian untuk suami, suami adalah pakaian untuk istri. Di antara fungsi pakaian adalah menutup aurat, menutup rahasia, menjaga rahasia masing-masing. Jangan sampai diumbar ke sana kemari, apalagi di medsos, Masya Allah ya. Ada faktor perceraian dikarenakan mengumbar kekurangan masing-masing di media sosial, menjadi curhatan untuk masyarakat umum ya. Ini aib ya, nggak boleh. Nah, tadi sudah kita singgung ya tentang pekerjaan rumah, mencuci baju, piring, merapikan rumah, ternyata bukan kewajiban istri. Abdul Majid Mahmud Matlub dalam kitabnya Al-Wajiz fil Ahkam Usra al-Islamiyah dan saya Sabik dalam Fikih Sunnah menjelaskan bahwa sebagian fuqaha berpandangan seorang suami tidak boleh menuntut istrinya secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah. Karena akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami istri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan. Pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak termasuk dalam ruang lingkup kewajiban yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah tangga. Pandangan ini diwakili oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Adz-Dzahiriyah. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa istri harus melayani suaminya hanya menunjukkan sifat kerelaan dan keluhuran budi sang istri. Ya. Tapi tidak bisa parsial ya. Bisa kita lihat betapa. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Udah 10.30, nanti kita lanjutkan. Hitung ya, tanya siapa Ustaz ya? Ya, sebentar lagi, bentar. Oke, siap. Ya, agungnya hak istri atas suami ya, ada hadis yang luar biasa ya. Yang saya baca artinya, tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia lain, seandainya pantas boleh bagi seorang untuk sujud kepada seseorang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, dikarenakan besarnya suaminya terhadapnya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya pada telapak kaki sampai belahan rambut suaminya ada luka atau borok yang mengucurkan nanah bercampur darah, kemudian si istri menghadap suaminya lalu menjilati luka atau borok tersebut, niscaya ia belum purna atau belum dianggap cukup menunaikan hak suaminya. Subhanallah ya, luar biasa. Jadi ada keseimbangan ya, istrinya faham dengan posisinya, khidmatnya, pelayanannya kepada suaminya adalah surga baginya. Kemudian suaminya juga demikian ya, memberikan kasih sayang kepada istrinya, tidak menyengsarakan istrinya, memberikan yang terbaik untuk istrinya itu adalah kemuliaan. Jadi semuanya kalau melihat kewajiban dari pasangannya bukan hanya menuntut haknya, insya Allah itulah yang bisa menjadikan rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Kekurangan pria adalah bahwa laki-laki ini sering menitik beratkan faktor standar ya, standar kecintaan itu pada fisik. Itu seringnya begitu ya. Jadi istri tetap di sini harus berusaha menjaga pandangan suaminya dengan merawat kecantikannya semampunya. Jadi laki-laki itu biasanya melihat standar kecintaannya atau bahasa kasarnya syahwatnya lah gitu ya, itu naik kalau melihat fisik ya, melihat fisik. Sehingga bagaimana istri harus berpenampilan yang menarik di hadapan suaminya, jangan dibalik ya.
Dia ketika keluar rumah dandannya luar biasa, ketika di rumah ya asal-asalan. Ini berarti dia dandan untuk luar ya, untuk orang luar bukan suaminya. Nah kebalikannya istri itu kekurangan yang ini ya, kekurangan wanita adalah ketertarikannya pada materi. Suami tetap berusaha memperhatikan keinginan istrinya selama mampu dan tidak berlebihan. Jadi kalau biasanya istri ini kecintaannya kepada dari sisi psikis, artinya kalau dia psikisnya nggak mood, dia nggak bisa melayani suaminya dengan maksimal gitu. Jadi harus ada kerjasama tadi ya antara suami istri. Ini masing-masing memang diciptakan secara beda-beda. Dan juga 16 sifat istri yang juga harus dimaklumi oleh suami. Perasaan lebih dominan, ya, sifat pendendam, ya, selalu mengingat kesalahan suami, ya. Sulit berterima kasih, mudah melupakan kebaikan suami, ya. Jadi kalau mudah bisa, tapi kalau memaafkan bisa, tapi kalau melupakan agak susah, melupakan kesalahan daripada suaminya, ya. Kesalahannya itu susah dilupakan, kebaikannya malah gampang dilupakan, masalahnya. Egois pada hanya mudah memaafkan, suka untuk dimanja, suka dijumbu atau dirangsang, suka dipuji, disanjung, suka diperhatikan, suka dilindungi, suka ditraktir, dibelanjain. Kemudian juga dia agak lamban atau lelet, maka sabar ya. Biasanya suami seret-seret ya, persiapan 10 menit langsung keluar. Istri ya butuh waktu setengah jam, harus sabar suaminya kalau mau pergi ya. Suka sesuatu yang terulang atau mengulang sesuatu, sulit meninggalkan masa lalu, mudah tersinggung atau sangat peka, selalu mau mendominasi. Kemudian ini ada sifat-sifat yang perlu dijauhi oleh seorang istri, yaitu al-anana, selalu berkeluh kesah dan merasa tak cukup, al-manana, suka mengungkit-ungkit kesalahan suami, kemudian al-hunana, menginginkan laki-laki lain selain suaminya, al-hudaqah, suka memaksa jika menginginkan sesuatu pada suami, al-hulaqah, sibuk memanjakan diri dan bersolek sehingga lupa kewajiban sebagai istri, as-salaqah, suka membicarakan aib orang lain atau gosip ghibah. Ya. Kemudian ya cobaan awal pada saat pernikahan ini penting saya sampaikan ya karena pranikah ini ya, sekolah pranikah. Yang pertama, karakter asli pasangan yang tak sesuai ekspektasi. Kondisi ini yang paling sering menjadi cobaan di awal menikah. Pasangan yang seolah-olah berubah padahal sebenarnya belum berubah. Yang kedua, pribadi yang berubah setelah menikah. Selain pasangan yang berubah, perubahan pribadi juga bisa menjadi cobaan di masa awal pernikahan. Perasaan cemas, tidak bisa menjadi suami atau istri yang baik sesuai kriteria suami atau istri idaman, merasa tak lagi bebas seperti masa lajang, dan tidak bisa menjadi diri sendiri, ya, merasa memikul beban tanggung jawab yang berat dan lain sebagainya. 3 cobaan awal menikah bisa muncul karena masalah karir atau finansial. Sebelum hal yang buruk terjadi karena persoalan finansial, kedua pasangan harus terbuka dan saling mendukung, jujur mengenai penghasilan dan utang piutang jika ada. Jadi harus ada saling keterbukaan. Dan setelah menikah, semuanya akan serba sensitif. Hal sekecil apapun bisa jadi sangat sensitif. Ketika suami lupa untuk chat sama istri, suami pulang kerja dan istri nggak peka buat melayani, istri udah dandan cantik-cantik tapi suaminya diam saja, nggak ngasih pujian. Nah, makanya perlu banget untuk saling mengerti dan saling memahami karakter laki-laki dan perempuan, memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri yang semuanya itu ada ilmunya. Dulu Rasulullah saat menghadapi kemarahan istri, 1, tidak membalasnya dengan kemarahan, 2, bersikap sabar. Ya. Yang ketiga, menyikapinya dengan kasih sayang. Yang keempat, melarang bersikap kasar kepada istri yang sedang marah. Dan yang kelima, memaafkan. Jadi mungkin ini dihadapi ya oleh suami masing-masing pada saat sekarang ini, maka inilah kita tiru bagaimana sikap beliau kepada istrinya. Kemudian yang terakhir ini, slide-nya adalah mewujudkan baiti jannati ini dengan 4 cara. Jadikan agama sebagai fondasi keluarga, jadikan cinta kasih sebagai atapnya, hiasi keluarga dengan jiwa sabar dan syukur, jadikan keteladanan sebagai cara utama dalam mendidik anak-anak. Jadi kalau kita tadi ya diberi pertanyaan masalah ketidaksetiaan ya suami, maka kita kembalikan ya. Kita kembalikan mungkin di sini faktor agama yang kurang ya. Tidak menjaga pergaulan di luar sana, kemudian tidak memprioritaskan keluarga. Ya. Jadi kalau ini paling akhir ya, keluarga itu bahagia, keluarga bahagia itu pilihan.
Kebahagiaan keluarga bukan terletak pada apa yang dicapai, tetapi terletak pada sikap hati pada apa yang dicapai. An-nikmatu tahtaju ila syukur. Nikmat itu butuh kepada syukur. Wal bala yahtaju ila sabr. Cobaan itu butuh kesabaran. Syukur dan sabar itu seperti dua sayap. Sayap sebelah kanan adalah syukur, sayap sebelah kiri adalah sabar. Jika patah salah satu sayapnya, maka jatuhlah burung itu. Tidak bisa terbang lagi, kata Buya Hamka. Inilah mudah-mudahan bisa memberikan masukan ya, motivasi pada kita semuanya. Allah alam bisawab. Atau ada yang pernah bertanya begini, Ustaz, saya mungkin membacakan. Sudah pada usia yang kira-kira sudah dianggap banyak orang seharusnya menikah gitu lah ya, tapi belum juga datang jodoh gitu, belum menemukan jodohnya. Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Ya, ya mungkin itu materi lainnya yang barangkali lebih lengkap ya. Jadi kalau pandangan secara pribadi ya, Masya Allah ya, bahwa jodoh ini adalah bagian daripada takdir Allah Ta'ala. Memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadits ya. Jadi kalau dalam hadits, pada saat kita berusia 120 hari, kemudian Allah meniupkan ruh ya, ke jasad kita di alam rahim dulu, di alam ruh kita ya, di saat kita menjadi janin, malaikat diperintahkan Allah Ta'ala untuk menentukan 4 hal. Bikat birizkihi, menentukan rizki kita, kemudian wa ajalihi, ajal kita, kemudian wa amalihi, amal kita, yang keempat adalah wasyatun sa'id, yaitu sengsara atau bahagia. Jadi di sini di 4 hal ini tidak ada kaitannya dengan masalah, tidak eksplisit disebutkan masalah jodoh. Tapi kan kaitannya di antara faktor yang bisa membahagiakan dalam hidup itu kan jodoh ya. Bagi perempuan berarti kehadiran seorang suami, bagi seorang suami berarti kehadiran seorang istri. Nah, jadi di sini apa? Kita berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Ini sama ya. Kasus jodoh ini adalah sama keimanan kita masuk rukun iman yang ke-6, yaitu qadha wal qadar. Ya, kalau dia mempermasalahkan tentang jodoh, berarti dia mempermasalahkan tentang takdir. Nah, takdir ini kalau dipermasalahkan berarti dia menggugat Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik ya. Ada kisah nyata itu ya, seorang wanita yang terobsesi ya. Jadi dia terobsesi untuk mendapatkan suami yang soleh luar biasa. Bahkan dia ingin mendapatkan suami seorang ya public figure lah. Dia seorang ustadz muda yang bagus, bacaan Qur'annya ya luar biasa ya. Jadi dia itu minta izin kepada orang tuanya untuk menemui ustadz itu untuk supaya dilamarkan, Masya Allah ya, untuk dilamarkan kepada si ustadznya ini. Itu terobsesi. Ya orang tuanya bingung ya, mana mungkin dia dari desa seperti itu ya, harus ke Jakarta, harus menemui orang yang terkenal seperti itu ya, yang muda yang banyak didamkan oleh gadis-gadis yang lain. Jadi si keluarga besar tidak mendukung keinginannya. Akhirnya apa? Yang sebelumnya wanita ini wanita yang taat beragama bagus ya, dia itu frustasi. Dan pada titik nadirnya, bahkan dia itu nggak percaya dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik ya, Masya Allah. Dia berdoa jenuh ya. Jadi dia putus asa berdoa, sudah menunggu ya, mungkin 10 tahun, 20 tahun berdoa, tidak kunjung hadir ya. Tapi karena itu tadi, dia nggak logis. Permintaannya, obsesinya tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi dalam hal ini, yang perlu kita padukan adalah memadukan antara realita dan idealita. Kita punya idealisme tadi, oke ya, pasangan kita punya 4 kriteria. Dari sisi tampilannya bagus, dari sisi nasabnya, dari sisi finansial, dari sisi agamanya, 4-4-nya oke. Tapi itu kan idealnya. Tapi sudahkah kita memenuhi, kan lihatnya kan diri kita ya. Sudahkah kita memenuhi 4 itu atau enggak? Nah, maka harus berkaca pada diri kita sendiri ya. Jadi idealnya kita memilih yang terbaik ya, tapi realitanya tidak seperti itu. Maka menggabungkan antara dua ideal, antara idealisme dan realitas itu ya, idealita dan realita itu kita gabungkan.
supaya, dan di sini kita gabungkan juga antara doa-doa kita itu murni ya, doa-doa itu kita tujukan kepada Allah Ta'ala, dan juga ikhtiar, memadukan antara doa-doa tawakal kita kepada Allah Ta'ala secara totalitas, dan juga tidak mengabaikan ikhtiar insani. Ikhtiar insannya bagaimana? Ya, bukan, mohon maaf ya, saya menyinggung sedikit, ikhtiar insaninya bukan nyari sendiri dengan pacaran, bukan ya. Tapi ikhtiar insaninya adalah minta kepada ayahnya, kepada ibunya, tolong kalau ada anak-anak dari teman-temannya ya. Kalau ada misalnya dia punya teman, saudaranya, kakaknya, adiknya yang sudah layak untuk menikah, nggak apa-apa ya. Ta'awun ya, jadi minta informasi sebanyak-banyaknya. Sebuah hari saya dimintai tolong oleh salah satu jamaah ya, teman haji itu, anaknya sudah lulus fakultas kedokteran, tapi belum nikah, sudah kerja juga. Saya dimintai tolong untuk mencarikan calon suami. Saya tanya-tanya, loh, ternyata ya memang nggak mudah ya, Masya Allah ya. Saya publish ke beberapa kawan, ternyata tidak mudah mencarikan sosok seorang calon suami. Nah, terus beliau terus desak gitu ya. Akhirnya alhamdulillah ya, si anaknya sendiri yang malah dapat dari yang lainnya. Jadi seperti itulah ya. Ketika kita ikhtiar usaha, mungkin dari pintu sana enggak, pintu sini enggak, tapi justru datang sendiri. Seperti ikhtiarnya Bunda Maryam kan begitu ya. Pada saat beliau dalam kondisi hamil lemah, itu malah disuruh untuk merontokkan kurma dari dahannya ya, dari batang kurma. Batang kurma di goyang oleh seorang wanita yang sedang hamil kan nggak akan pengaruh, tapi dengan hanya memegang itu kan ikhtiar manusiawinya ya. Allah yang mentakdirkan nanti. Mungkin hanya dari usaha tertentu tidak dapat, tapi justru dari yang lainnya. Seperti itulah rahasia perjodohan, sama dengan rahasia rizki. Harus kita husnudzon, yakin Allah akan memberikan jodoh yang terbaik untuk kita. Allah a'lam bishawab. Iya, matur nuwun Ustaz. Itu teman-teman, kita tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kisah dari Mas Aditya. Mas Aditya ini pemilik rumah makan gratis. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar rumah makan gratis, Mas Aditya itu dia sebelum menikah kuli bangunan, hitam, dekil, jelek gitulah, miskin, bapaknya sakit. Tapi di tengah sekaratnya bapaknya minta supaya dia menikah sebelum bapaknya meninggal. Nah, Mas Aditya ini sholat tahajud di tengah malam berdoa, mintanya cuma satu, nikahkan aku dengan wanita paling cantik di desa ini, guys, seperti itu. Dan jalannya dia dipertemukan dengan wanita yang cantik di desa itu, dan itu lebih detailnya ada di channelnya Cerita Untung. Nah, untuk kisahnya Mas Aditya. Nah, untuk materi-materi yang lain terkait dengan materi kita hari ini, Ustaz tadi materi channel di YouTube-nya, apa channelnya Ustaz? Inhana TV. Inhana nggih. Ya. Oh nggih, nanti teman-teman bisa mengunjungi, like, subscribe, dan komen gitu ya. Untuk mendukung channelnya Ustaz Imam. Inhana TV, insya Allah di sana ada banyak ilmu. Ustaz ada pertanyaan via WA ini. Via WA, pertanyaan. Ana izin bertanya. Kalau kita punya kriteria jodoh tersendiri, namun apabila ada ikhwan yang bertanya kepada kita yang sepertinya bukan kriteria kita, gitu, apakah dilanjutkan atau dijelaskan saja dari awal? Karena Ana takut beliau tersinggung jika disampaikan begitu. Bagaimana solusinya, Ustaz? Gitu. Monggo, Ustaz. Ya. Ya, sebaiknya ya, mohon maaf ya, sebaiknya dalam hal interaksi perjodohan itu ada pihak ketiga. Kalau orang Jawa mengatakan mak comblangnya, ya, fasilitatornya lah ya. Jadi tidak direct langsung seperti itu. Jadi misalnya kalau seorang perempuan muslimah misalnya ya, terus ada laki-laki yang mau mendekati, jangan langsung. Jadi jangan langsung
komunikasi dengan wanitanya, tapi lewat temannya, ya mungkin kalau lewat guru ngajinya, ya, atau lewat siapalah, ya. Supaya dalam hal ini kan ada perasaan, ya, karena masalah perjodohan ini, proses pernikahan masalah sensitif. Sensitif harus dijaga masing-masing perasaannya. Nah, biasanya, mohon maaf ya, biasanya yang pada saat wanita ini diproses dalam di lingkungan kita, ya, itu wanitanya belum tahu kalau dia itu sedang diproses dengan si fulan, ya. Jadi mohon maaf ya, hanya semacam kasuistik pengalaman itu, bahwasanya data bagi sang istri itu calon istri itu diberikan kepada calon suami tanpa calon istri ini mengetahui. Kalau si laki-laki menolak, maka si perempuan ini tidak tersinggung, gitu. Nah, kalau misalnya si calon suami sudah oke, ya, maka nanti datanya diberikan kepada perempuan. Nah, kalau perempuannya ini tidak seret dengan ini, nggak apa-apa, dia punya hak untuk menolak, gitu ya. Alasannya apa? Nanti bisa disampaikan lah alasannya bagaimana, ya. Nggak apa-apa. Artinya kalau laki-laki kan punya watak mendahulukan rasionalisasinya, ya, rasionalnya, otaknya ataupun pikirannya. Jadi kalau dia ditolak, sumbare orang Jawa kan donya gak sak godong kelor gitu, ya. Jadi dunia itu luas, ya, wanita bukan hanya dia, ya, banyak sekali pilihannya. Nah, tapi kalau perempuan yang ditolak itu kan, kalau prosesnya dibalik itu kasihan perempuannya, ya. Ya, jadi simpel lah, ya. Saya dulu nikah sama istri saya, prosesnya hanya 1 bulan saja. Dari awal tukar biodata sampai kita akad nikah itu hanya 1 bulan saja. Semakin cepat semakin bagus. Ya, Allah alam. Ya Ustaz, ada yang bertanya lagi di chat forum. Apakah boleh seorang akhwat menerima chat seorang ikhwan yang niat ingin ta'aruf? Kalau boleh, bagaimana cara membatasi chat WhatsApp antara orang yang niat ta'aruf dengan kita agar terjaga dari segala macam jenis zina? Itu, Ustaz. Baik, ya. Ini susah juga jawabnya, ya. Karena komunikasi sekarang beda dengan dulu, ya. Jadi dalam hal ini kan kita susah membedakan apakah ikhwan ini serius atau enggak, ya. Terus berapa akhwat yang dicat kita nggak tahu. Ya. Jadi apa ya, menggabungkan, ya, proporsional, ya, dalam hal ini, ya, antara husnudzon dan hati-hati, ya. Bukan suudzon tapi waspada, hati-hati. Jangan-jangan hanya dijadikan sebagai sarana untuk bersenang-senang saja, ya, mengukur, mentaskis, ya, apakah ikhwan ini itu laku atau tidak. Jadi ya Allah alam, ya. Mungkin begini, ya. Ini mungkin masalah teknis, ya. Bisa jadi gini, mohon maaf ya akhi, mas, ya, saya mohon maaf kalau urusan ini saya wakilkan ke kakak saya, misalnya gitu, ya. Kalau dia misalnya punya saudara laki-laki, misalnya, ya, itu diwakilkan komunikasi dengan kakak saya, misalnya begitu. Kalau dia nggak punya kakak, mungkin punya adik, misalnya, ya. Kalau nggak punya adik, ya, mungkin punya paman atau punya saudara saya lah, yang kira-kira bisa dipercaya untuk urusan ini, sehingga tidak interaksi secara langsung, yang mana kalau langsung itu nanti akan bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada maslahatnya. Allah alam. Alhamdulillah. Matur Ustaz, terima kasih. Jazakallahu katsir. Teman-teman semua, itu tadi kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Kemudian dari diskusi, dari pertanyaan, kita juga mendapatkan insight atau ilmu lain yang bisa menjadi rujukan bagi kita semua. Untuk lebih mendalam materi-materi yang disampaikan Ustadz Imam dan materi-materi yang lain, teman-teman bisa nanti mengunjungi channel YouTube beliau, Inhana TV, dan insya Allah di sana banyak sekali lautan hikmah, ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Imam Jazakallahu khairan sudah berkenan hadir, berkenan menyampaikan ilmu dan memberikan taujih kepada kita semua, dan mohon doanya mudah-mudahan yang hadir di sini bisa menjadi keluarga-keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, dan bisa
mendukung, tergabung dalam dakwah ini insyaallah. Amin. Matur nuwun Ustaz, jazakallahu khairan. Ada closing statement atau kesimpulan Ustaz, monggo. Ya, kembali saya ulangi ya, bahwasanya kebahagiaan itu terletak dalam hati kita masing-masing ya. Dan marilah tugas kita adalah membersihkan hati kita, menjadikan hati kita adalah qalbun salim, yang dengan itulah insya Allah caranya dengan kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan ketika kita ingin mewujudkan pasangan yang ideal dalam rumah tangga, maka sekali lagi adalah kita memperbaiki diri kita masing-masing, yang dengan itulah Allah Maha tahu dengan isi hati kita, kesolehan kita, maka akan dihadirkan orang yang soleh, yang soleh hati, dampingi di samping kita. Jadi kalau guyonan orang-orang kan, kalau nyari istri yang solehah ya nyarinya di masjid, di majelis taklim, mosok nyari istri solehah di pasar gitu ya. Jadi maksudnya apa? Ada lingkungan ya, ada lingkungan yang baik yang mengkondisikan masing-masing kita, sehingga insya Allah kita akan dipertemukan orang-orang yang baik juga. Allah a'lam bishawab.